perawat 28 tahun yang dikenal disiplin dan ramah, mendadak mendapat pasien bernama Rian, pria muda yang selalu datang ke klinik dengan alasan sakit yang aneh-aneh. Mulai dari sakit hati, sampai pegal karena rindu. Semua dijadikan dalih agar bisa diperiksa Maya. Awalnya Maya kesal, menganggap Rian hanya iseng. Tapi lama-kelamaan, candaan nakal pasien itu membuat hatinya luluh. Dalam ruang periksa yang tertutup rapat, batas profesional perlahan memudar. Sentuhan kecil, tatapan penuh ambigu, hingga percakapan gombal membuat mereka terjebak dalam rahasia terlarang. Hari demi hari, Rian selalu kembali dengan penyakit pura-pura, dan Maya selalu menutup mata atas alasannya. Ruang periksa yang harusnya jadi tempat penyembuhan, justru berubah jadi arena godaan yang sulit mereka hentikan. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin besar pula resiko terbongkarnya hubungan itu. Maya mulai dihantui ketakutan, sementara Rian malah semakin berani. Pertanyaannya, sampai kapan mereka bisa menyembunyikan rahasia ini? Apakah semuanya akan berakhir indah? Atau justru hancur ketika pintu ruang periksa suatu hari terbuka? Mari kita simak kisahnya. Suasana klinik sore itu agak sepi. Hanya ada beberapa pasien yang sedang duduk menunggu giliran. Udara dari AC yang agak dingin bercampur dengan aroma obat-obatan khas klinik. Di balik meja pendaftaran, seorang perawat cantik bernama Maya sibuk menulis catatan pasien. Maya, 32 tahun, dikenal di klinik sebagai perawat yang ramah, teliti, tapi juga bisa galak kalau pasien banyak alasan. Penampilannya sederhana, dengan seragam perawat putih yang rapi, rambut hitam diikat ke belakang, dan wajah cantik dengan senyum tipis yang selalu bikin pasien betah. Tiba-tiba, datanglah seorang pria muda, kira-kira umur 27 tahun. Namanya Rian. Wajahnya ganteng lumayan, badannya tinggi semampai, tapi gaya jalannya agak dibuat-buat pincang seperti orang kesakitan. Padahal sebenarnya dia sehat-sehat saja. "Permisi, Mbak," sapa Rian sambil meringis lebay. Maya menoleh. "Iya, ada apa Mas? Kok jalannya kayak habis digigit anjing tetangga?" Rian langsung pegang dadanya sambil pura-pura ngos-ngosan. "Aduh Mbak, dada saya sesak banget. Kayak ada yang nyangkut di hati." Maya mendengus, menaruh bolpennya. "Hati-hati ya Mas, kalau cuma sakit hati, saya nggak bisa kasih obatnya. Paling cuma bisa kasih senyum. Mau coba?" Rian langsung pasang wajah sok serius. Padahal matanya jelas melirik-lirik nakal. "Serius Mbak, tiap lihat Mbak, jantung saya kayak mau copot. Berdetaknya kenceng banget." Maya geleng-geleng sambil berdiri dari kursinya. "Walah, ini klinik Mas, bukan acara stand-up komedi. Kalau jantung Mas beneran bermasalah, ayo masuk ruangan biar saya cek. Tapi kalau cuma modus, saya panggilin satpam loh." Rian pura-pura kaget. "Satpam? Aduh jangan Mbak, nanti saya dituduh maling hati perawat cantik di sini." Perawat lain yang duduk di meja sebelah sampai ketawa cekikikan mendengar tingkah Rian. Maya sendiri cuma bisa menarik napas panjang. Dalam hati dia mikir, "Hadeh, pasien beginian lagi. Tapi ya lucu juga sih." Maya menggiring Rian ke ruang periksa. Ruangan itu cukup kecil. Ada tempat tidur pasien, meja periksa, dan lemari obat. Bau antiseptik langsung menusuk hidung. "Silakan duduk Mas," kata Maya sambil mengenakan stetoskop di lehernya. Rian duduk tapi sengaja nyender dengan gaya manja. "Mbak, kalau bisa saya jangan duduk sendiri. Soalnya kalau sendirian, dada saya tambah sesak." Maya sudah mau ngelempar bantal. "Mas, kalau gombalnya ditabung, bisa jadi warisan buat cucu. Udah ayo, saya cek tekanan darah dulu." Maya mulai memasang alat tensi di lengan Rian. "Tenang ya Mas, jangan tegang." Rian malah senyum-senyum. "Gimana nggak tegang? Mbak yang pegang tangan saya." Rasanya deg-degan campur bahagia. Jarum penunjuk tensi bergerak, dan Maya mendengarkan dengan wajah datar. Tekanan darah normal. Jadi sebenarnya sehat kan Mas? Jangan-jangan cuma pura-pura sakit biar bisa dekat saya." Rian langsung pasang wajah sok polos. "Loh Mbak, masa pasien jujur dituduh bohong?
Coba deh pegang jantung saya. Kenceng banget detaknya. Maya menatapnya sinis, tapi akhirnya menaruh stetoskop di dada Rian. Begitu dekat, Rian malah nyengir lebar. Wah, bener kan Mbak? Jantung saya berdetak kenceng tiap ada Mbak. Kalau dokter cowok yang periksa, pasti nggak gini. Maya nyaris nggak tahan ketawa, tapi berusaha tetap profesional. Mas, jangan bikin saya masukin ini stetoskop ke telinga sendiri lalu pura-pura nggak denger. Sakitnya cuma rindu doang tuh kayaknya. Rian makin menjadi-jadi. Mbak, kira-kira ada obat rindu nggak? Kalau ada, saya mau resep sebulan penuh. Soalnya tiap pulang dari klinik ini, saya kangen sama Mbak. Maya menepuk jidat. Ada sih obat rindu, tapi minumnya harus bareng saya. Gimana? Sanggup? Rian langsung bengong, lalu ngakak. Lo beneran Mbak? Wah, itu MAH obat paling mujarab. Saya rela kontrol tiap hari. Maya tersenyum tipis, lalu menuliskan catatan di buku rekam medis. Baik Mas Rian, catatannya. Pasien sehat jasmani, cuma hatinya kosong. Perlu terapi khusus, mungkin berupa perhatian. Rian menatapnya sambil menahan tawa. Perhatian dari Mbak Maya maksudnya ya? Maya hanya melirik dengan tatapan setengah jahil, setengah serius. Rian keluar ruangan dengan wajah sok lemas. Padahal jelas-jelas sehat. Perawat lain yang melihatnya bertanya, Masnya sakit apa sih kok lama banget di ruang periksa? Rian menjawab santai sambil melirik Maya. Sakitnya sih bukan di badan, tapi di hati. Untung perawatnya manjur, jadi agak sembuh. Maya yang mendengar itu cuma bisa geleng-geleng sambil menahan senyum. Dalam hati dia berbisik, dasar pasien nakal. Kayaknya bakal balik lagi pura-pura sakit. Keesokan harinya, klinik kembali ramai. Maya baru saja duduk sebentar setelah melayani pasien anak-anak yang rewel, ketika tiba-tiba pintu terbuka. Sosok yang sudah ia kenal masuk dengan wajah lebay penuh penderitaan. Rian. Dia masuk sambil menunduk, tangan menekan dadanya. Kali ini gayanya lebih dramatis. Mbak, aduh, kayaknya sakit saya kambuh lagi, katanya dengan suara dibuat lemah. Maya langsung melotot. Loh, Mas Rian lagi? Kemarin katanya udah mendingan. Kok balik lagi? Jangan-jangan kangen saya doang nih. Rian senyum nakal. Ya gimana, Mbak? Kangen itu kan juga sakit. Lebih parah daripada mak kalau nggak diobatin. Maya sampai menepuk meja. Ya ampun, pasien model gini bikin saya cepet tua. Udah, masuk aja. Kita periksa lagi biar jelas. Begitu masuk ruang periksa, Rian langsung tiduran di ranjang pasien dengan gaya sok kesakitan. Padahal jelas-jelas matanya melirik Maya yang sedang mengenakan stetoskop. Maya menaruh tangan di pinggang. Mas, beneran sakit apa pura-pura? Jangan sampai saya yang beneran sakit kepala gara-gara Mas terus datang. Rian sambil pura-pura ngos-ngosan. Sakitnya nyata kok, Mbak. Terutama kalau Mbak lama-lama jauh dari saya. Rasanya kayak dada ini sesak. Maya akhirnya mendekat dan menaruh stetoskop di dada Rian. Coba tarik napas dalam. Rian tarik napas. Tapi bukannya serius. Dia malah berbisik. Wangi parfum Mbak bikin napas saya tambah pendek. Maya spontan menepuk lengannya. Halah, pasien gombal. Napasnya normal kok. Sehat banget malah. Coba deh jujur. Sebenarnya sakit apa? Rian menatap mata Maya sambil tersenyum licik. Sakitnya, kalau nggak ditatap balik sama Mbak, itu bikin jantung saya berdebar abnormal. Maya berusaha tetap profesional. Oke, sekarang saya cek denyut nadia. Ia memegang pergelangan tangan Rian. Degupan jantungnya memang cepat. Entah karena tegang atau karena memang Rian terlalu menikmati momen itu. Rian langsung nyengir. Nah kan, Mbak juga bisa rasain. Deg-degan banget. Coba Mbak pegang lebih lama biar stabil. Maya menghela napas panjang. Mas ini pasien atau murid sekolah gombal sih? Rian makin usil. Menggeser sedikit tubuhnya. Mbak, kayaknya pemeriksaannya kurang detail. Mungkin perlu cek seluruh badan saya.
Siapa tahu ada bagian yang sakit tapi nggak kelihatan. Maya mendelik. Tapi senyum tipisnya nggak bisa disembunyikan. Wah, kalau begitu mending Mas langsung daftar general check up sekalian. Cuma konsekuensinya, biayanya mahal. Dan saya yang harus ribet ngecek dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rian langsung menjawab cepat. Biaya berapapun saya sanggup. Asal Mbak yang periksa. Nggak apa-apa kalau ribet. Toh saya rela kalau Mbak yang pegangin semua. Maya spontan tertawa ngakak, sambil menutupi wajahnya. Mas, kalau ngomong gitu terus, saya panggil dokter loh beneran. Biar sekalian ditaruh di IGD karena pasiennya terlalu banyak halu. Setelah selesai cek tekanan darah dan nadi, Maya menuliskan hasilnya. Kesimpulannya, sehat, normal, dan fit. Nggak ada gejala penyakit serius. Jadi jangan pura-pura ya, Mas. Rian mendekat. Suaranya agak pelan, penuh arti. Kalau sehat, kenapa setiap ketemu Mbak saya merasa mau pingsan? Maya melirik tajam. Pingsan kenapa? Rian menunduk dramatis. Lalu jawab dengan suara rendah. Karena senyum Mbak terlalu manis. Gula darah saya langsung naik drastis. Maya sampai tepuk meja sambil ketawa terbahak. Mas, sumpah kalau terus gombal kayak gini, saya yang harus minum obat penenang. Bisa-bisa saya ikut kelewat batas juga. Rian langsung pasang wajah serius pura-pura polos. Kalau sampai kelewat batas, saya janji tanggung jawab, Mbak. Suasana ruang periksa jadi aneh, antara lucu, konyol, tapi juga menegangkan. Maya sadar, hubungan pasien dan perawat ini udah mulai melebar ke arah yang rawan. Dia menatap Rian, mencoba menjaga wibawanya. Mas, mulai besok jangan pura-pura sakit lagi ya. Kalau emang cuma mau ketemu saya, bilang aja, gak usah pakai drama segala. Rian tersenyum, lalu bangkit dari ranjang pasien. Baik, Mbak, tapi kalau saya jujur mau ketemu Mbak, kira-kira Mbak nerima nggak? Maya terdiam sejenak, pipinya merona samar. Lalu dia menutup buku catatan pasien dengan cepat. Sudah, waktunya pasien lain. Ayo keluar. Rian keluar dengan wajah puas. Sementara Maya duduk sambil memegang dadanya sendiri. Dalam hati ia bergumam. Duh, pasien ini bikin saya juga deg-degan. Jangan-jangan saya yang nanti beneran sakit. Hari ketiga, klinik terasa lebih ramai dari biasanya. Tapi di tengah antrean pasien, Maya tiba-tiba melihat sosok yang sudah tidak asing lagi. Ya, Rian muncul lagi. Kali ini gayanya makin parah. Jalan pelan-pelan sambil pegang pinggang, lalu sesekali meringis. Semua pasien yang melihatnya sampai ikut memperhatikan. Karena dramanya mirip sinetron sore hari. Maya menghela napas panjang begitu Rian maju ke meja pendaftaran. Mas Rian, jangan bilang sakitnya kambuh lagi. Tanyanya sambil menahan tawa. Rian langsung pasang wajah menderita. Iya Mbak, kali ini beda. Badan saya lemes semua. Kayaknya butuh vitamin. Suntikan mungkin. Maya menatapnya dari atas sampai bawah. Lemes kenapa? Kemarin tekanan darah normal. Nadi bagus. Semua oke. Jangan-jangan lemesnya karena kebanyakan mikirin saya. Rian mengangkat alis nakal. Wah Mbak Maya bisa baca pikiran juga ternyata. Itu bener banget. Maya sampai ketawa ngakak. Lalu berdiri. Ya udah, ikut saya. Kita kasih suntikan vitamin biar Mas nggak sering-sering pura-pura sakit. Begitu masuk ruang periksa, Maya mulai menyiapkan suntikan. Ia membuka kotak steril, memasang jarum suntik, dan mengisi cairan vitamin. Tangannya cekatan sekali, membuat Rian yang melihat jadi salah fokus. Mbak, jujur ya, saya agak takut jarum, kata Rian dengan nada dibuat-buat manja. Maya menoleh dengan wajah sinis. Takut jarum kok berani main hati? Aneh bener pasien ini. Rian ketawa kecil. Ya gimana, Mbak? Jarum itu nyakitin sebentar. Kalau Mbak, bisa bikin sakit hati selamanya. Maya berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan tatapan geli campur gemas. Dasar pasien gombal. Udah, buka lengan bajunya.
Suntiknya di sini aja. Rian buru-buru menggeleng. Jangan di lengan, Mbak. Malu soalnya. Kalau bisa di tempat lain aja, yang agak tersembunyi. Maya mengerutkan kening. Tempat lain? Maksud Mas? Rian nyengir nakal. Ya, di pantat gitu misalnya. Tapi saya malu. Mbak, masa perawat secantik Mbak harus nyuntik bagian itu? Saya deg-degan loh. Maya menahan ketawa sampai pipinya memerah. Ya ampun Mas, semua pasien kalau disuntik ya biasa aja tuh. Lagian kan ini prosedur medis. Apa yang perlu dimaluin? Rian makin lebay. Yang bikin malu itu bukan jarumnya, tapi tatapan Mbak. Saya takut salah paham nanti. Soalnya kalau Mbak deketin terlalu lama, saya bisa beneran gak kuat. Maya mendesah panjang, mencoba tetap profesional. Ya udah, pilih aja. Mau di lengan atau di pantat? Rian berpikir sebentar, lalu senyum-senyum sendiri. Kalau di lengan, cepat kelar. Kalau di pantat, saya bisa lama bareng Mbak. Jadi saya pilih. Dia sengaja berhenti, menatap Maya penuh arti. Pantat aja deh, biar kenangan. Maya spontan menepuk dahinya. Mas, sumpah, ini klinik loh. Bukan tempat bikin kenangan. Ayo cepet, buka aja bajunya sedikit biar saya suntik. Dengan agak malu-malu tapi jelas bercanda, Rian berdiri dan sedikit menurunkan bagian celana di pinggulnya. Mbak, jangan liatin lama-lama ya. Nanti saya salah tingkah. Maya berusaha menahan senyum sambil membersihkan area dengan kapas alkohol. Diam Mas, jangan bergerak. Ini cuma sebentar kok. Begitu jarum menyentuh kulitnya, Rian spontan merintih pelan. Aduh Mbak, sakitnya. Tapi kok enak ya? Maya langsung melotot. Mas, jangan ngomong aneh-aneh gitu. Nanti saya tambah dalam ini suntiknya. Rian ketawa tapi tetap meringis. Serius Mbak, sakitnya kecil, tapi rasanya bikin deg-degan. Mungkin karena Mbak yang nyuntik. Maya akhirnya menarik jarum dan menekan kapas ke bekas suntikan. Sudah, selesai. Gampang kan? Rian menoleh sambil senyum lebar. Kalau setiap suntikan kayak gini, saya rela disuntik tiap hari. Asal yang nyuntik Mbak Maya terus. Maya membereskan alat suntik sambil geleng-geleng kepala. Mas, saya makin yakin sakitnya bukan di badan, tapi di pikiran. Obatnya satu. Jangan terlalu halu. Rian berdiri dengan gaya sok lemes. Halu sih iya, tapi halu sama Mbak. Itu kan halu paling indah. Maya berusaha tetap menjaga wajah datarnya, tapi senyum tipis tak bisa disembunyikan. Dalam hati ia bergumam. Astaga, pasien ini. Lama-lama bikin saya juga salah langkah. Sementara Rian keluar ruangan dengan jalan sengaja pelan-pelan, sambil berbisik. Besok saya balik lagi deh. Siapa tahu Mbak punya terapi lain selain suntikan. Maya spontan menutup wajah dengan buku catatan, menahan tawa sekaligus deg-degan. Hari keempat, Maya sudah niat keras untuk tidak lagi meladeni Rian dengan tingkah lebaynya. Sejak pagi, ia sudah menegur dirinya sendiri di depan cermin ruang istirahat. Maya, ingat, kamu perawat. Jaga profesionalitas. Jangan sampai pasien nakal itu bikin kamu ke bawah arus. Namun, niat tinggal niat. Karena tepat jam 11 siang, pintu klinik terbuka, dan Rian muncul lagi. Kali ini penampilannya lebih rapi dari biasanya. Kemeja sederhana, rambut disisir klimis, tapi gaya jalannya masih dibuat-buat. Begitu melihat Maya, ia langsung meletakkan tangan di dada. Mbak, aduh. Jantung saya makin parah. Kalau kemarin cuma berdebar, sekarang rasanya kayak mau meledak. Maya refleks menutup wajah dengan buku pendaftaran. Ya Allah, pasien satu ini. Mas, kalau jantungnya beneran mau meledak, harusnya ke IGD, bukan ke sini. Rian tersenyum nakal. Kalau ke IGD, saya nggak bisa ketemu Mbak Maya. Jadi lebih baik jantung saya meledak di depan Mbak. Biar ada yang ngurusin. Perawat lain yang mendengar itu hanya bisa saling pandang.
lalu menahan ketawa. Sementara Maya menepuk meja keras-keras. Udah, masuk. Kita periksa lagi. Tapi ini terakhir ya. Kalau Mas pura-pura lagi, saya suruh satpam nganterin pulang. Begitu pintu ruangan ditutup, suasana langsung berubah. Rian duduk di ranjang pasien sambil senyum-senyum. Maya menyiapkan stetoskop dengan wajah sok galak. Mas Rian, kalau kali ini cuma pura-pura lagi, awas ya. Saya bisa kasih resep paling pahit biar Mas kapok. Rian pura-pura pucat. Serius Mbak, kali ini beda. Rasanya dada saya sesak. Tapi anehnya, pas Mbak deket, malah agak lega. Maya akhirnya mendekat dan menempelkan stetoskop di dada Rian. Tapi kali ini suasananya tidak seperti kemarin-kemarin. Jarak mereka terlalu dekat. Maya bisa merasakan hangat napas Rian. Denyut jantung cepat. Tapi bukan tanda penyakit. Lebih ke, Maya berhenti sejenak, lalu melirik Rian. Lebih ke karena pasiennya kebanyakan halu. Rian tersenyum lebar. Atau karena pemeriksanya terlalu cantik. Maya pura-pura mau berdiri, tapi Rian spontan menahan pergelangan tangannya. Refleks. Maya menoleh dengan mata membulat. Mas, lepasin. Ini nggak benar. Rian menatapnya dalam-dalam. Mbak, saya tahu ini salah. Tapi jujur, tiap hari saya pura-pura sakit cuma biar bisa ketemu Mbak. Dan sekarang, saya udah nggak bisa pura-pura lagi. Yang sakit itu hati saya, bukan badan. Maya terdiam. Suasana jadi hening sesaat. Hanya terdengar bunyi AC yang berdengung. Maya mencoba menarik tangannya. Tapi genggaman Rian justru membuat dadanya bergetar aneh. Mas, saya perawat. Saya nggak boleh. Ucap Maya dengan suara bergetar. Rian tersenyum tipis. Kalau Mbak nggak boleh, kenapa tatapan Mbak dari tadi nggak bisa lepas dari saya? Maya tercekat. Memang benar. Ia terlalu lama menatap mata Rian. Ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang selama ini tidak ia akui. Rasa penasaran, rasa tertarik. Rian pelan-pelan mendekatkan wajahnya. Maya sempat menoleh ke arah pintu, memastikan terkunci. Lalu, tanpa sadar, ia tidak lagi menolak. Waktu seolah berhenti di ruang sempit itu. Antara perawat dan pasien, batas profesional mulai retak. Dalam ketegangan itu, Rian tiba-tiba berbisik nakal. Mbak, kalau ini rahasia, jangan dicatat di rekam medis ya. Takutnya dokter lain baca, terus iri. Maya hampir tertawa, tapi buru-buru menutup mulut Rian dengan jari telunjuknya. Diam, jangan banyak ngomong. Nanti malah makin gawat. Rian menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum kecil. Gawatnya bukan penyakit, tapi perasaan kita yang kelewat batas. Maya menggigit bibir bawahnya. Dalam hati, ia tahu ia sudah melanggar garis tipis antara pekerjaannya dan hatinya. Tapi di saat bersamaan, ada bagian dalam dirinya yang justru menikmati momen itu. Beberapa menit kemudian, Maya duduk kembali di kursi sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya. Pipinya merah, napasnya masih tersengal. Rian berdiri, merapikan bajunya, lalu mendekat. Mbak, jangan khawatir, rahasia kita aman. Yang penting, saya sekarang beneran sembuh. Maya menoleh dengan tatapan setengah kesal, setengah malu. Sembuh apaan? Justru sekarang saya yang sakit kepala gara-gara Mas. Rian terkekeh, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar. Besok saya datang lagi ya, Mbak. Siapa tahu ada terapi lanjutan. Pintu tertutup. Maya terdiam lama, lalu bergumam pelan sambil memegangi dadanya. Ya Tuhan, kenapa pasien ini bikin saya juga jatuh ke jurang yang sama? Hari kelima, Maya datang lebih pagi dari biasanya. Ada perasaan aneh sejak semalam, tidak bisa tidur nyenyak. Kepikiran terus tentang apa yang terjadi kemarin di ruang periksa bersama Rian. Di depan cermin ruang istirahat, ia menghela napas panjang. Maya, kamu ini kenapa sih? Cuma gara-gara pasien gombal. Jadi begini, kalau sampai ketahuan, bisa hancur reputasi. Namun,
Jantungnya sendiri berdetak lebih cepat setiap kali mengingat tatapan Rian. Dan entah kenapa, bagian dalam dirinya diam-diam menanti kehadiran pasien itu lagi. Pukul 10 pagi, klinik mulai ramai. Pasien datang silih berganti. Maya sibuk mencatat, memberikan resep, dan memeriksa pasien anak-anak. Tapi matanya sesekali melirik ke pintu. Hingga akhirnya, sosok yang ia tunggu muncul. Rian melangkah masuk dengan wajah menderita khasnya. Tapi kali ini lebih santai. Ia pura-pura jalan sempoyongan sambil mengelus leher. "Mbak, aduh, sekarang kayaknya saya kena sakit baru. Leher saya kaku, kepala pusing. Tolong periksa ya." Maya hampir tertawa terbahak. "Mas, ini sakit beneran apa sakit hati lagi?" Rian senyum nakal. "Sakit rindu. Mbak, tiap malam saya susah tidur mikirin Mbak. Akhirnya jadi pegel semua." Perawat lain yang mendengar hanya melirik dengan ekspresi heran. Tapi Maya langsung berdiri, wajahnya serius. "Udah, ikut saya. Kita periksa di dalam. Biar nggak ganggu pasien lain." Begitu pintu ruangan terkunci, suasana langsung berubah. Rian duduk di ranjang pasien dengan santai, lalu berkata pelan, "Mbak, ruang ini kayak jadi dunia kita ya." Begitu pintu ditutup, semuanya hilang. Tinggal kita berdua. Maya melotot pura-pura marah. "Mas, jangan ngomong aneh-aneh. Ini ruangan periksa, bukan kamar pribadi." Rian mendekat, menurunkan suaranya. "Tapi bukannya kemarin Mbak juga ngerasa hal yang sama?" Maya tercekat, pipinya merona merah. "Mas, jangan diulang-ulang. Itu hilaf." Rian menatapnya dalam, lalu tersenyum tipis. "Kalau hilaf bikin hati kita lega, apa salahnya diulang?" Maya menutup wajah dengan tangan, berusaha menahan diri. Tapi jantungnya berdegup lebih cepat. Suasana hening, hanya bunyi AC dan jarum jam yang terdengar. Untuk memecah suasana, Rian sengaja bercanda. "Mbak, kalau saya sakit rindu kronis, obatnya apa? Tablet, kapsul, atau suntikan lagi?" Maya akhirnya terkekeh pelan. "Obatnya gampang. Jangan datang ke sini tiap hari. Biar rindunya hilang." Rian menggeleng sambil nyengir. "Kalau nggak ketemu Mbak, saya justru tambah sakit. Jadi, boleh nggak saya terapi di sini terus? Terapi dengan cara ngobrol sama Mbak, atau apapun yang Mbak kasih." Maya menatapnya lama, lalu akhirnya menyerah. Ia duduk di kursi dekat ranjang pasien. Jaraknya terlalu dekat. "Mas, ini gila. Tapi, entah kenapa saya juga nggak bisa ngelarang." Detik itu, jarak mereka hilang. Batas perawat pasien resmi runtuh. Ruang periksa yang sempit, bau obat-obatan, suara langkah orang di luar pintu, semua terasa jauh. Yang tersisa hanya dua orang yang saling terjebak dalam hubungan terlarang, tapi nikmat. Rian berbisik di telinga Maya. "Mbak, mulai sekarang, biarin saya pura-pura sakit tiap hari. Karena di sini, saya justru sembuh." Maya terdiam, tapi bibirnya tersenyum samar. "Dasar pasien nakal. Jangan sampai orang lain tahu. Kalau ketahuan, habislah kita." Beberapa menit kemudian, Rian keluar ruangan dengan wajah sok lemes. Teman-temannya yang menunggu langsung menggoda. Lu sakit apaan sih tiap hari kesini? Kok lama banget di dalam?" Rian tersenyum misterius, melirik sekilas ke arah pintu ruang periksa. "Sakit hati, bro. Dan obatnya cuma ada satu. Perawat cantik di dalam itu." Sementara di dalam, Maya duduk di kursinya, menutup wajah dengan buku catatan. Senyumnya tak bisa hilang meski rasa takut juga menghantui. "Ya Tuhan, apa aku siap kalau hubungan ini terus berlanjut?" Tapi jauh di dalam hati, Maya tahu, ia sudah tidak lagi hanya perawat. Ia sudah jadi bagian dari permainan rahasia seorang pasien nakal bernama Rian.